Bab 1, Tidak Jenius Lagi, Dou Zili, Tahap Ketiga. Menghadapi monumen pengujian ajaib yang menampilkan 5 kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kuku jarinya yang sedikit tajam menusuk jauh ke dalam telapak tangannya, menimbulkan rasa sakit yang singkat. Xiaoyan, Dou Zili, Tahap Ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai membuat keributan, mengejeknya. Tahap ketiga, seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mengambil langkah mundur. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini pasti sudah dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Bagaimana mungkin jenius terkenal Wu Tan Cheng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ejekan dan tawa yang ditujukan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tidak bergerak itu, seolah menusuk hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bernapas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah yang halus dan tidak dewasa, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang juga mengejeknya. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan ejekan diri, berubah menjadi penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau karena 3 tahun lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali. Tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei, mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke atas panggung, gumaman dan diskusi menjadi tenang dan setiap pasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak langsung terlihat, wajah kecilnya yang kekanak-kanakan dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Dou Zili, Tahap Ketujuh. Xiao Mei, Dou Zili, Tahap Ketujuh. Pangkat tinggi. Ya, mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Cek, Tahap 7 Dou Zili. Betapa mengesankan. Kalau terus begini, dalam 3 tahun dia akan dinobatkan sebagai Dou Ze sejati. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin lebar. Kesombongan, godaan yang tidak bisa ditolak oleh banyak gadis. Saat mengobrol dengan sesama anggota saudarinya, pandangannya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian yang jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah yang sangat besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara dewasa datang, dia hanya akan dapat ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecemerlangannya, akan menjadi petarung klan yang sangat penting dan dengan demikian terpelihara dengan baik. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei mengingat kembali masa muda 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 ia mulai berlatih, dan pada usia 10 ia mencapai tahap ke-9 Dou Zili. Pada usia 11 tahun ia memecahkan penghalang Dou Zili tahap ke-10 dan berhasil memadatkan Dou Ziqizu miliknya. Dia menjadi Dou Ze termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan dirinya serta kekuatannya yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu, anak muda jenius yang ketenarannya mencapai puncak mutlak ini, menerima apa yang mungkin bisa menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan untuk mengumpulkan dan memadatkan Dou Ziqizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam 1 malam, lenyap menjadi ketiadaan.
Semua douzili di tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebagai gantinya, rasa kasihan padanya tumbuh. Akibat kehilangan douzili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda itu kehilangan keinginannya untuk melanjutkan latihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jatuh seperti ini mungkin saja tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun-er. Di antara keributan itu, suara pemuji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera menjadi tenang. Setiap tatapan berbalik, yang menjadi pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan tak bernoda sama sekali tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya teratai. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Akan sulit untuk membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan bangsa begitu dia dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas beberapa liga di atas. Tidak heran orang banyak akan melakukan tindakan seperti ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun-er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh di lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen itu bersinar sekali lagi. Douzili, tahap ke-9. Pangkat, tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Petik 2. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi peringkat tinggi termuda di klan telah diambil, tanpa keraguan sedikit pun, oleh Nona Sun-er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Douzili sangat penting untuk menjadi douze. Douzili dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap douzili, itu dapat memadatkan simpul douzi dengan lebih baik, menjadi douze yang dihormati. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen, penguji parubaya yang biasanya acuh tak acuh tersenyum, menghadapinya dan memberi selamat padanya. Nona Sun-er, setengah tahun kemudian, Anda harus dapat menyingkat pusaran Doqi. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Yang pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda itu, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadap Xiao Yan dan membungkuk hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki sekarang bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bercahaya klan dan berkata dengan getir. Dia, setelah patah hati untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, Anda pernah berkata kepada Sun-er sebelumnya, untuk menerima apapun, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia dapat menerima dan melepaskan dengan mudah. Xiao Sun-er berkata lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata dengan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis halus Xiao Sun-er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius, Saudara Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun-er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaanmu yang hilang. Dan hormat, dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih pucat sedikit memerah. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya,
tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau mood. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadapi punggung pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang terdengar peluit serigala cemburu. Bab 2, benua Doki bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya, suara lembut yang tiba-tiba dimuntahkan dari remaja muda itu tanpa peringatan apapun. Dalam benak Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Adapun misteri yang tidak dapat dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan mulai memahami sedikit demi sedikit benua ini. Benua ini disebut benua Doki. Di benua itu, tidak banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, tetapi Doki adalah bintang utamanya. Di sebidang tanah besar ini, pelatihan Doki telah menjadi hal biasa setelah kerja keras dari banyak orang yang terus berlatih dari generasi ke generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki sampai ke puncak. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan karena itu, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Doki yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang mempraktikkan teknik peringkat menengah kelas Xuan, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktikkan teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Doki, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Selanjutnya adalah tingkat teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertempur, orang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Do. Teknik Do adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Doki dan di negeri Doki, teknik Do juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi teknik Do berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas teknik Do di Huang. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol lebih lanjut, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah teknik Do. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang sebelumnya telah ditinggalkan orang lain, atau mereka yang memiliki teknik Do yang kompatibel. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik Do tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Do tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang yang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik level tertinggi mereka hanya dipraktikkan oleh pemimpin klan serangan angin singa. Itu adalah teknik Do peringkat menengah kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas D, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu tidak muncul sekalipun.
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, orang biasa yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut tak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam parit atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi teknik rahasia Doki, Anda setidaknya harus menjadi doze penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadap ke langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa dipermainkan orang bodoh seperti ini?" Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan seolah berjalan sejajar dengan hidupnya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa di benua Doki, semangat Anda ditentukan saat lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang biasa seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih dozi Qi-nya, godaan untuk menjadi terkenal tidak akan tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa lebih berkembang lagi dengan label jenius miliknya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga untuk beberapa saat, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan getir menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap dozi Qi juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua dozi Qi yang dia serap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mendapat pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiaoyan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya." Sambil mendesah dalam-dalam, Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun dozi Qi-nya baru tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan doze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Saat memikirkan ibunya, dia tiba-tiba merasakan gangguan dari hutan. Yan Er, ini sudah cukup larut, kenapa kamu masih di sini?" Dari dalam rumpun pepohonan, setelah beberapa saat hening,
sebuah suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergoyang sedikit dan seorang pria parubaya melompat keluar, wajahnya tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, bintang 5 Dosi, Xiao Zhan. Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria parubaya itu, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun dia memiliki kenangan lain, ketika dia lahir, orang di depannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi malah tumbuh. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan untuk beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan kamu sekarang berusia 15 tahun, kan? Ya, ayah, hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara dewasa, kata Xiao Zhan. Ya, ayah, tinggal 1 tahun lagi. Tinju Xiao Yan mengepal untuk beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara dewasa. Setelah upacara selesai, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan dikenakan kriteria pencarian teknik Doqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Doze pada usia 25 tahun, klan akan menjebak mereka. Maaf, Yan jika Anda tidak mencapai tahap ke-7 Dozi Qi tahun depan, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa besar keinginan saya. Di klan ini, saya bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek tua yang menungguku untuk membuat kesalahan. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap ke-7 Dozi Qi. Xiao Yan meyakinkan ayahnya, 4 tahap dalam 1 tahun. Jika itu aku dari sebelumnya, itu mungkin saja terjadi, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa pahit tentang hal itu. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Dozi Qi dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, berkata, ini sudah sangat larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan Anda tidak boleh melewatkan upacaranya. Tamu, Wei Hao, Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah, saya akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana itu sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan berkelebat. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan orang. Bab 3, tamu seorang pria muda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya dengan damai naik dan turun dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampak seperti udara melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, menekan ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Saat pemuda itu sedang bermeditasi, sebuah kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela nafas dan membuka matanya, berkedip. Sebuah cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah Doqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan Doqi itu, tapi, sial, dia menghilang lagi. Tidak, tolong tidak. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk menjaga agar Doqi yang menghilang tidak lolos tetapi tidak berhasil. Saat potongan terakhir Doqi meninggalkan tubuhnya,
wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa dan suaranya meninggi karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan yang ekstrim menjadi seringai yang dipaksakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dengan lelah, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya Douki dari tahap 3, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, sebuah suara tua dan keriput terdengar di luar pintunya. "Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula." Pemuda itu adalah putra ketiga dari kepala klan, Xiao Yan. Di atasnya ada 2 bersaudara, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari jenius menjadi sampah. Yang akan datang, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang penatua berjubah hijau. "Ayo pergi." Melihat wajah segar pemuda itu, yang lebih tua menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilasan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat sebelumnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, sia-sia. Penatua dan pemuda menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya masuk dengan lembut. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan 3 tetua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah 4 tetua lainnya dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak para tetua klan, tetapi bagaimanapun, mereka memiliki sedikit suara dan tidak penurut. Selain para penatua ini, ada pemuda-pemuda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun yang lebih tua tersenyum, mata mungilnya penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pandangan Xiao Yan merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang Da Dousi. Orang ini bintang 7 Dalton Dousi. Menakjubkan, Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak megap-megap pada yang lebih tua. Penatua lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia adalah 2 bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Da Dousi setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, bintang 5 Douze. Untuk bisa menjadi bintang 5 Douze di usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda tersebut. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali meliriknya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran jika para pria dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga rumit gadis muda itu ada anting-anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting bersama, berkicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada gadis itu berkembang 3 bintang emas. A3 Star Douze, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakatnya yang dulu. Tapi Xiao Yao mengalihkan pandangannya dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa,
di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bertingkah seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 penatua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan ketiga tetua. Haha, Yan kamu datang. Sini, ayo duduk. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas dan hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya tempat duduk. Hah, posisiku di klan semakin terpuruk. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukanku di depan para tamu, kakek tua ini. Xiao Yao menertawakan dirinya sendiri dalam diam. Dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah itu bisa memblokir emosi yang menggenang di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda itu mengeluarkan tawa mengejek yang lembut, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang tertekuk. Penatua kedua, kamu. Oh, benar-benar minta maaf. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kursi. Penatua berjubah kuning itu tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya sebagai tindakan mengkritik diri sendiri tetapi sorot mata meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, duduk di sini. Suara jernih seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua menegang, tatapan mereka beralih ke Sun di sudut. Mulut mereka berkedut tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya dan setelah beberapa detik terlama, dia menjatuhkan diri di sebelah Sun Xiao Yan berbisik, terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya lagi. Xiao Sun tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektualitas di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun tiba-tiba mengeluh, kakak Xiao Yan, kamu belum duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kau adalah seorang jenius dalam klan. Bukankah mudah bagimu jika kau menginginkan teman? Melihat wajah Sun yang kesal, Xiao Yan tertawa datar. Tapi masalahnya, seseorang menyelinap ke kamarku setiap malam saat aku berusia 4-6. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan douziki yang lemah untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah Anda tahu siapa dia? Sun berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu, bahkan saya hampir tidak bisa berjalan, bagaimana saya tahu? Jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Memaksa membuka senyum, Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum muncul di wajah Xiao Sun Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku perempuan kan. Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang dengan ceroboh menyentuh saya? Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, Mulut Xiao Yan mulai berkedut keras, menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Bab 4, Fraksi Awan berkabut di aula utama. Xiao Zhan dan 3 tetua klan berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali dia seolah-olah akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-kata itu dan mengubah topik pembicaraan. Setiap kali dia melakukan ini, gadis lembut di sebelahnya akan memberikan pandangan yang halus namun tegas kepada penatua itu.
Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xiaoyan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiaoyan, apakah Anda tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiaoyan hendak tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kunonya dan bertanya pada Xiaoyan. Apakah kamu tahu? Xiaoyan dengan penasaran menatap Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh, Xiaoyan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol pedang bersulam berkilau di awan. Mereka dari fraksi Mystic Cloud. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiaoyan tidak pernah pergi ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiaoyan tinggal di kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Kekaisaran Jiama, itu masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster ajaib di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiaoyan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun pertumpahan darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai-sampai ayah Xiaoyan, Xiao Zhan, yang biasanya memasang wajah tegas dan kasar, sangat menghormati para tamu ini. Kenapa mereka di sini? Xiaoyan berbisik. Jari-jari ramping Sun Er berhenti, mungkin itu berhubungan denganmu, kakak Xiaoyan. Tapi aku tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis di atas sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang ditunjukkan Sun Er. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiaoyan menegang, Nalan Yanran. Cucu dari Nalan Jie, Komandan Hati Singa Kekaisaran Jiama. Dia tunanganku yang ditetapkan di antara keluarga kita, sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir pada waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam perkelahian dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan Xiao klan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan menatap Xiaoyan yang asyik dengan Sun Er. Cerita, Nalan Jie tidak hanya arogan, dia juga sangat menekankan janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya jadi meskipun namamu sangat buruk beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan. Kakek itu benar-benar keras kepala. Xiaoyan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga jadi meskipun dia sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang menentang pernikahan itu. Mata indah Sun Er melirik Xiaoyan dengan ringan sebelum melanjutkan. Tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pemimpin faksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikannya dengan saudara laki-laki Xiaoyan. Maksudmu, bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya, tetapi karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya di dalam klan. Xiaoyan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang Dousi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiaoyan adalah seorang Dousi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dousi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah Douki daratan.
Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang adalah beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesali? Xiao Yan mencibir. "Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. "Tunggu, Sun Er. Bagaimana Anda begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana kamu tahu semua ini?" Sun Er menegang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat penghindaran Sun Er pada subjek, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti untuk dibicarakan. Bagi Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan." Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu saja menggunakan beberapa taktik tak tahu malu. Kemarahan mulai tumbuh di dalam hati Xiao Yan. Bab 5, Bubuk Pengumpul Ki. Penatua berjubah putih berdeham dan berdiri. Menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, "Pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuan Anda untuk sesuatu. Tentu saja, Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak." Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya?" Geye tersenyum ringan dan menunjuk ke gadis di sebelahnya. Maafkan aku, gadis ini." Xiao Zhan melihat ke arah gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yun Jun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil tetapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. "Paman Xiao, sudah lama aku tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku karena kamu tidak mengenaliku." Nalan Yanran berkata dengan manis. Yanran, ku dengar kau telah menjadi murid di bawah Yun Jun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki? Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Pemimpin Xiao, permintaan yang saya miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye tetap tersenyum tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan untuk dibantu oleh klan Xiao? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, kan? Sebuah pikiran mengembara melintas di benak Xiao Zhan menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar, untungnya tangannya tertutup lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, "Tuan Geye, tolong beritahu saya apa permintaan faksi." Geye ragu-ragu tetapi dia berpikir tentang betapa pemimpin faksi itu memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya, "Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan di faksi. Selain itu,
Pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi, bahkan pemimpin fraksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, GY melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki lamaran pernikahan, oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut dengan kata-kata GY, tapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan ejekan polos. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir sinis. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit berlebihan, tetapi karena pemimpin faksi memintanya, tolong batalkan pernikahannya. Tanpa daya menghela nafas, GY dengan ringan berbisik kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal, douki hijau samar perlahan merayap di sekujur tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia klan Xiao, kemarahan singa marah. Tingkat, Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah GY menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elangnya seperti tangan, douki hijau berkumpul. Douki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Metode ki fraksi Mystic Cloud, pedang kayu hijau. Tingkat, Suan rendah. Dengan pelepasan douki, anak-anak muda yang lebih lemah di dalam aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka menegang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih kuat, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Xiao Klan. Xiao Zhan menegang dan douki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang tertunduk. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran berkedut, Paman Xiao. Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan douki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah GY menjadi cerah. Meminta maaf, dia berkata, pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Karena itu, dia memintaku untuk membawa sesuatu, terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kita. GY menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak batu giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, sebuah wewangian menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa santai. Keingintahuan ketiga tetua menguasai mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak bubuk pengumpul ki. Bab 6, Alkemis di dalam kotak giok, sebuah pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula berasal dari pil. Di daratan douki, untuk menjadi douze, seseorang harus mampu mengompres ki di dalam tubuhnya sendiri ke badai ki. Tetapi proses mengompresi ki menjadi siklon ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan ki seseorang akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% saat mencoba mengompresi ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Lagi pula, siapapun yang bukan douze diperlakukan dengan sangat buruk. Tapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam,
melainkan dibuat oleh seseorang alkemis. Di Douqi Mainland, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Douze adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis agen bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi tinggi adalah karena betapa langkanya alkemis dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pemurnian pil. Di daratan Douqi, atribut seseorang ditentukan oleh jiwanya. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang memiliki dua atribut. Tentu tidak ada yang tidak mungkin. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di dalam orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau pembentukan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah bahan, nyala api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan, mereka harus menjadi harta karun alam. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak bisa membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Api atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pemurnian pil bukanlah api biasa, melainkan api Douqi yang diciptakan melalui Douqi dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis yang kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil alih-alih api Douqi mereka sendiri. Api yang bermutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena memurnikan pil adalah tugas yang mengerikan, periode pemurnian yang lama membutuhkan banyak Douqi, dan karena itu, setiap alkemis yang brilian juga merupakan Douze tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala api perlu dikontrol dengan presisi yang konyol. Jika nyala api sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi 2 persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki pil. Di bawah kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sangat sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka saring juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki posisi terhormat, sampai tingkat yang dilebih-lebihkan. Di dalam aula utama, dengan napas terengah-engah dari 3 tetua, semua generasi muda menatap kotak giok di tangan Geye. Di sebelah ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe. Ini disempurnakan oleh tetua terhormat kami Guhe. Saya pikir semua orang di sini telah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari 3 tetua, Geye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Pil King Guhe. Mendengar kata-kata Geye, ketiga tetua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Pil King Guhe, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Jiama. Alkimianya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menjilatnya. Tidak hanya Guhe memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada level Douwang dan dia adalah salah satu dari 10 Douze teratas di Kekaisaran Jiama. Dihaluskan oleh tangannya, nilai Ki Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari Ki Gathering Power normal lainnya. 3 tetua tersenyum pada Ki Gathering Powder di dalam kotak giok. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpul Ki ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan Douze muda lainnya. Tepat ketika ketiga tetua berpikir tentang cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda yang dipenuhi amarah bergema di dalam aula utama. Pak Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pilnya. Permintaanmu,
kami mungkin tidak akan menerimanya. Aula utama terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada wajah lembut Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diam. Salah satu wajah sesepuh menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Saya tahu Anda tidak senang tentang ini, tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Penatua lain yang cukup tua berkata kepada Xiao Yan. 3 penatua, jika putra atau cucu Anda menikah hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri, ujung mulutnya melengkung ke atas sebagai ejekan. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu, mendengar kata-kata Xiao Yan, 3 tetua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga yang pemarah bahkan mulai mewujudkan doki-nya dengan marah. 3 tetua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia adalah korban dari ini jadi kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jelas terdengar di aula utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi ketiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandang khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat ketiga tetua itu mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap dalam pada Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa, untuk dapat membuat ketiga tetua takut padamu? Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan dengan hormat membungkuk kepada ayahnya, Xiao San. Setelah itu, dia berbalik menghadap Nalan Yanran. Perlahan-lahan menghirup udara, dia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Orang ini, pada awalnya saya pikir dia cukup baik, tapi dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya ke dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap suaminya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tetapi, ini masalah saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa maka aku harap kamu akan memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kami ditetapkan oleh kedua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba untuk melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Saya pikir, bahwa di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah 3 tetua. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat sebagai penatua klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan kakinya menghentak-hentakkan kakinya. Sifat keputriannya menjadi jelas. Melihat pemuda itu dengan jijik, dia dengan kesal berkata, dalam kondisi apa Anda akan melepaskan pernikahan? Apakah ganti ruginya terlalu sedikit? Baiklah, saya bisa meminta guru saya untuk memberi Anda 3 ki gathering powder lagi. Selain itu, jika Anda mau, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan doki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, napas ketiga tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan air liur. Bergabung dengan fraksi Mystic Cloud. Ya dewa, itulah impian banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri berbicara kepada pelayannya. Dia menunggu tanggapan Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini sudah cukup untuk membuat setiap pemuda gila. Bab 7, Perceraian. Tidak seperti yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang lembut dan muda berubah menjadi wajah buas yang menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah mengalami ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran telah secara kasar menginjak bagian terakhir dari martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan.
Ah! Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mencabut pedangnya dan dengan dingin menatap Xiaoyan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya gemeretak, kata-kata Xiaoyan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya mengepal dan di dalam pupil hitamnya, nyala api membara. Yan kamu tidak sopan. Di atas aula, Xiao Zhan dikejutkan oleh reaksi Xiaoyan dan buru-buru menenangkan Xiaoyan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di pihak yang salah dari fraksi awan berkabut. Meskipun tinjunya semakin mengencang, Xiaoyan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah bahwa wajah jahat yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiaoyan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, Xiaoyan sekarang lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya dari 3 tahun terakhir adalah bahwa dia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasa kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan menghela napas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegangkan wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku, pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut. Mengerucutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit ketidakberdayaan, Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian merupakan paksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataan itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun seharusnya tidak berarti banyak, kamu harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak dari gadis itu, mulut Xiaoyan melengkung menjadi seringai, Nyonya Nalan. Anda harus mengerti, di daratan Douqi, seorang wanita yang kembali ke pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak terlalu peduli untuk dipermalukan, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan, jika kami menerima permintaanmu hari ini, lalu bagaimana menurutmu dia akan memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan mempertahankan pijakan di kota Wutan? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong, dia muncul seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, itu sedikit sembrono di pihak saya. Jadi, hari ini, saya sementara akan menarik kembali permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Saya dapat menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, Anda akan datang ke fraksi awan berkabut dan menantang saya. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritual kedewasaan klan Anda sehingga bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan mempengaruhi ayah Anda Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Hehe, kalau aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayahku. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung rasa malu karena kehilangan. Wanita ini, terlalu kejam. Xiaoyan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kamu tidak tahu kondisi Yan Bagaimana Anda mengharapkan dia untuk menantang Anda? Menghinanya seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao Zhan susu, ketika melepaskan pernikahan, harus ada seseorang yang memikul tanggung jawab itu. Jika bukan karena Anda, saya akan merilis pernikahan hari ini. Setelah itu, saya akan mengumumkannya kepada publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan dengan dingin meneriaki Xiaoyan, karena kamu tidak ingin melukai nama Xiao Zhan susu, maka terimalah tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah Anda akan memilih yang pertama atau yang lebih lambat? Nalan Yanran, kamu tidak perlu bertindak terlalu tinggi dan perkasa. Alasan dibalik Anda melepaskan pernikahan ini adalah karena Anda tidak berpikir bahwa saya, Xiaoyan,
yang hampir cacat, cocok dengan Anda, seorang jenius. Maafkan saya karena menempatkan hal-hal dengan jelas. Selain kecantikan Anda, saya tidak peduli tentang hal lain dari Anda. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, saya akui itu. Tapi saya masih muda, saya punya banyak waktu. Ketika saya berusia 12 tahun, saya adalah seorang doce, tetapi Anda, Nalan Yanran, ketika Anda berusia 12 tahun, berapa banyak Duan Qi yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh sekarang, tetapi karena saya menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiaoyan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa sangka pemuda pendiam itu memiliki lidah yang begitu tajam. Mulut Nalan berkedut. Meskipun dia sangat marah pada Xiaoyan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiaoyan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang doce saat dia berusia 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 Duan Qi saat itu. Nona Nalan, karena kakek Nalan, saya akan memberi Anda beberapa saran. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-beraninya kamu menggertak saya karena saya miskin sekarang. Kata-kata keras Xiaoyan membuat Nalan menegang. Ya, sungguh pepatah yang bagus, jangan berani-beraninya kamu menggertak saya karena saya miskin sekarang. Anakku tidak mungkin biasa saja. Di ujung lorong, mata Xiaozan menyala dengan semangat dan telapak tangannya yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengepalkan giginya dan menatap pria muda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah sehingga kepalanya mulai terasa pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya naik nada lain, apa dasar Anda mempermalukan saya? Bahkan jika bakat Anda sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, Anda sekarang. Anda lumpuh sekarang. Oke, saya, Nalan Yanran, akan menunggu hari Anda melampaui saya. Rilis hari ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, saya akan menunggu Anda di fraksi Mystic Cloud. Jika Anda punya nyali, tunjukkan bagaimana Anda mengubah situasi Anda. Jika Anda mengalahkan saya maka saya, Nalan Yanran, akan menjadi budak Anda selama sisa hidup saya. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiaoyan mengejek, tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kamu memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan jatuh ke kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiaoyan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam itu ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan kuat mengambil darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih itu, meninggalkan bekas merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiaoyan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa aku, Xiaoyan, sangat memikirkan istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan melainkan, saya menceraikan Anda dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan klan Xiao. Kamu berani menceraikanku. Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, diceraikan oleh seorang cacat klan kecil. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiaoyan berbalik dan berlutut di depan Xiaozan. Dia memberikan kowtow yang berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiaoyan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika peristiwa itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi,
akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tiraninya untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan. Lagi pula, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yanran, seorang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung ejekan tanpa akhir. Melihat Xiao Yan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dimiliki putranya, Xiao Zhan tersenyum tak berdaya. Saya percaya bahwa putra saya tidak akan tetap lumpuh selamanya. Gosip tidak akan memiliki peluang ketika fakta-fakta sulit keluar di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata sedikit basah, Xiao Yan melakukan kowtow berat lainnya dan berdiri. Tanpa ragu, Xiao Yan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiao Yan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah terik matahari, terbentang sangat jauh. Melihatnya, sepertinya sangat sepi. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiao Ya yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Ahem, karena tujuanmu telah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang sedang surut itu, meskipun wajah Xiao Zhan tanpa ekspresi, tangan di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat hingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Susu, saya minta maaf untuk acara hari ini. Jika Anda punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Sedikit membungkuk pada Xiao Zhan yang tenang, Nalan juga tidak ingin tinggal. Dia dengan cepat berdiri dan pergi menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Geye dan pemuda tampan itu dengan cepat mengikutinya. Ambil bubuk pengumpul Qi. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Geye dengan cepat menangkap kotak yang jatuh dan tersenyum pahit sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali tindakan Anda hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan fraksi awan berkabut di belakang Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Saat Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis terdengar jelas di dalam aula. Langkah ketiganya berhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal, menemukan seorang gadis berpakaian ungu perlahan membalik buku. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sebelahnya dan dengan sempurna membungkus gadis itu. Dari jauh, dia tampak seperti teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah-olah dia merasakan tatapan dari ketiganya, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku lama dan di musim gugur seperti matanya, garis tipis api emas mengintip keluar. Melihat nyala api tipis di mata gadis itu, Geye segera menegang dan ekspresi ketakutan melintasi wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera meraih Nalan Yanran dan pemuda yang bingung dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia takut akan nyawanya. Melihat tindakan Geye, kecuali beberapa orang, yang lain semuanya memiliki ekspresi kebingungan. Bab 8, Penatua misterius tanpa emosi meninggalkan aula utama. Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan puncak gunung yang curam jauh diselimuti kabut. Di sana, dalam kabut, adalah pegunungan binatang sihir yang terkenal di Kekaisaran Jiama. Hehe, kekuatan di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak layak untuk buang air besar. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu melambai ke atas dan ke bawah, suara lembut dan mengejek diri pemuda itu bergema di puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Menarik rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menguasainya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiao Yan mengucapkan sumpahnya, tawa aneh dan keriput memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang,
dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari, aku ada di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan mengira dia sedang berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi tanpa tujuan. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh pada cincin hitam tangan kanannya. Kamu sedang berbicara, menahan jantungnya yang berdebar kencang, Xiaoyan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, tidak takut bodoh. Dari ring, suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di cincinku? Apa yang coba dilakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan penting. Siapa saya? Kamu tidak perlu tahu, aku tidak akan menyakitimu. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Betapa beruntungnya. Hehe, saya harus berterima kasih atas persembahan Anda selama 3 tahun terakhir, kalau tidak saya mungkin masih akan tidur. Persembahan, Xiaoyan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin melompat keluar dari giginya dengan susah payah, Dokiku menghilang, kamu melakukan itu. Hehe, aku harus melakukan itu, nak, jangan marah padaku. Kamu jingan. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu terlepas dari tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya menjadi jernih. Buru-buru dia mencoba menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas menuruni gunung. Menatap cincin yang menghilang ke dalam kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa penyebab penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia kenakan, tidak mengherankan jika Xiaoyan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke benda di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok keriput transparan di atas ring. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah begitu kan? Saya hanya mengambil 3 tahun dari Doki Anda. Penatua transparan itu tersenyum pada Xiaoyan yang tercengang. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu berapa banyak rasa sakit yang kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil Dokiku kan. Tapi dengan penghinaan selama 3 tahun ini, kamu sudah dewasa kan? Apakah Anda berpikir bahwa 3 tahun lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya tapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa Dokinya menghilang, bakatnya telah kembali. Memikirkan kesempatan untuk melepaskan gelar lumpuh yang tak terhitung jumlahnya telah dikenakan padanya, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Penatua menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang lebih menghargainya. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap berada di ring untuk mencuri Dokiku. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru, saya tidak mampu untuk terus membesarkan Anda. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat sepertimu. Penatua membelai janggutnya, karena saya sudah memilih untuk muncul, maka sebelum Anda memberi saya izin, saya tidak akan mengambil Doki Anda. Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiaoyan sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan yang lebih tua, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa Doki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk menjadi kuat. Menghembuskan napas kecil,
Xiao Yan berkata dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berutang budi pada orang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi Douqimu baru berusia 32. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda adalah tahun depan kan? Apakah Anda berpikir bahwa dalam setahun, dengan menggunakan bakat dan kerja keras Anda bisa mencapai 7 Duan Qi? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat buruk. Anda ingin mengejar dan melampaui dia. Ini tidak akan mudah. Wajah sesepuh yang penuh kerutan mekar seperti bunga krisan. Jika Anda tidak mengambil Douqi saya, apakah menurut Anda semua ini akan terjadi? Dasar tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efeknya. Latihan Douqi membutuhkan dasar yang kuat. Kembali ketika dia berusia 4 tahun, dia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 Duan Douqi. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan putus asa, Xiao Yan melirik sesepuh yang sok itu. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah Anda punya solusi? Mungkin, penatua itu menjawab dengan samar. Jika Anda membantu saya mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun maka saya akan memaafkan Anda karena telah mengambil Douqi saya selama 3 tahun. Bagaimana dengan itu? Xiao Yan mungkin bertanya, hehe, anak angan-angan, jika kamu tidak bisa membantuku, mengapa aku harus menjagamu, seseorang yang tidak berguna, di sisiku? Anda harus menemukan orang malang lainnya. Xiao Yan tahu bahwa tetua transparan tidak dapat secara acak mengambil Douqi dari orang lain sehingga dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi. Kamu bahkan tidak terlalu dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantumu berkembang. Apakah rencanaku menjadi bumerang? Melihat Xiao Yan yang pintar, tetua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, jika kamu ingin aku menjagamu di sisiku maka kamu setidaknya harus memiliki ketulusan kan? Sungguh anak yang bermulut tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, aku butuh bantuanmu. Tanpa pilihan lain, tetua itu mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiao Yan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tetapi begitu muncul, ia pergi dan sesepuh merenung sejenak sebelum tidak mau bertanya, apakah Anda ingin menjadi seorang alkemis? Bab 9, Yao Lao, ahli alkimia. Mendengar kata-kata tetua, Xiao Yan berhenti sebelum melanjutkan, di daratan Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tetapi apakah semudah itu menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiao Yan jatuh dan dia mengangkat kepalanya, aku memenuhi persyaratan. Menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiao Yan, sesepuh itu mengelus jenggotnya perlahan. Setelah melihat-lihat Xiao Yan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, meskipun kamu hampir tidak berhasil, aku berutang budi padamu. Hah, terserahlah, aku akan menganggap ini sebagai balasannya. Melihat sesepuh yang enggan, Xiao Yan berpikir bahwa kakek itu berbohong tentang dia yang nyaris tidak berhasil, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku berhasil, alkemis diajari oleh alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil Xiao Yan yang mencurigakan, tetua itu menegakkan tubuh dan dengan bangga dia berkata, yup, aku seorang alkemis. Mengedipkan matanya, tatapan Xiao Yan pada sesepuh menjadi cerah. Alkemis, itu benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apa peringkat alkemis Anda sebelumnya? Xiao Yan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Douqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan antara alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk alkemis berkisar dari terendah, 1, hingga tertinggi, 9. Pil King Guhe yang membuat gathering key powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehehe, saya tidak ingat.
Hei, nak, apakah kamu ingin mempelajarinya atau tidak? Tetua bertanya dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. GravityTranslations.com, tentu saja, aku mau. Xiao Yan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Para alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi awan berkabut, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau. Karena kamu mau, maka kamu harus memberi hormat kepada gurumu. Penatua duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah dirinya. Saya perlu memberi hormat kepada guru saya. Konyol, untuk tidak memberi hormat dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu sedang bermimpi. Penatua memutar matanya, sepertinya tetua bertele-tele benar-benar peduli dengan hubungan siswa guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada yang lebih tua untuk menjadi alkemis yang terhormat. Setelah menyaksikan Xiao Yan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini agar Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pil King adalah, hanya sampah di mata saya. Tepi mulutnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan ekspresi riang sesepuh dan berpikir, apa kakek ini? Pil King Guhe yang terkenal di Kekaisaran Jiama hanya sampah. Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Dengan ringan menarik napas dan menekan keterkejutannya, mata Xiao Yan melesat ke sekeliling dan dengan beberapa lelucon dia bertanya, Guru, bagaimana Anda akan membantu saya untuk mencapai 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqi Anda selalu menurun, fondasi Anda di Douqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi, fondasi adalah yang paling penting. Nanti, kamu akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah kamu dapatkan selama 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan dia memasang ekspresi lebih serius. Xiao Yan tercengang, dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatan seseorang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajariku alkimia? Xiao Yan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki Douqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi seorang alkemis, Anda setidaknya harus menjadi Douse dan mempelajari metode atribut api Douqi. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya, atribut api metode Douqi. Hehe, guru, karena saya murid Anda harus memberi saya metode Douqi atribut api tingkat Tian, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode Tian Stage Douqi seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Kak, karena saya sudah menjadi murid Anda tidak mungkin membiarkan saya masuk ke klan saya untuk menemukan metode Douqi, kan? Atribut api teratas klan kami, metode Douqi, hanya level Huang yang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Bocah, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya saat menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk menghormati orang yang lebih tua. Huff, karena Anda adalah murid saya tidak akan membiarkan Anda mempraktikkan beberapa metode buruk. Metode panggung Tian, saya tidak memilikinya, tetapi saya memiliki metode yang jauh lebih kuat daripada metode tahap Tian normal. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Douqi panggung Tian. Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu metode Douqi level berapa? Tingkat Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Kakek, kamu mempermainkanku. Sebuah suara marah terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, dia merasa telah berhasil. Apa yang aneh dengan metode Douqi itu? Menonton wajah olok-olok Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Douqi yang bisa berevolusi. Apa yang kamu tahu?
Douki daratan adalah orang-orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum berkata, kalau begitu, pernahkah Anda mendengar tentang metode Douki yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang seperti itu, metode Douki ini unik. Itu bisa berevolusi. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan mau tidak mau bertanya lagi. Itu bisa berkembang. Yao Lao dengan serius mengangguk. Apakah kamu sudah mencobanya? Oh tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, pembuluh darah bisa terlihat. Dengan tangan terkepal erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongan hatinya untuk pergi dan meninju yang lebih tua. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa berevolusi? Dijelaskan seperti itu pada metode Douki. Benar-benar ada metode Douki seperti itu. Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe, melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi douse terlebih dahulu sebelum saya memberikannya kepada Anda? Tangan terulur Xiao Yan berhenti dan setelah ujung mulutnya berkedut untuk sementara waktu, dia meludahkan 3 kata, kamu kejam. Tertawa bahagia, Yao Lao mengabaikan murid Xiao Yan yang dipenuhi amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk mendapatkan Douki Anda hingga 7 duan dalam 1 tahun. Xiao Yan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode Douki dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukannya? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Douki mereka, fokus utama mereka adalah membangun otot dan memperkuat jalur Qi internal sehingga mereka memiliki landasan ketika mereka mewujudkan Douki di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat dibentuk, Anda perlu melakukan proses pelatihan selangkah demi selangkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan latihan Anda atau di masa depan ketika Douki Anda menjadi lebih kuat, jalur Qi internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan Douki yang mendorong melalui jalur tersebut dan jalur Qi Anda akan meledak saat Anda akan mati. Xiao Yan mengetahui hal ini sebaik Yao Lao karena dalam 3 tahun dia lumpuh, ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, dia mencoba mendorong Douki secara paksa ke dalam tubuh Xiao Yan, tetapi setiap saat, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan dengan puas menganggukkan kepalanya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih Qi Anda. Oleh karena itu, yayasan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi, kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih Qi-ku. Seperti pil, kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur Qi Anda sekarang, Anda tidak akan dapat mengambil kekuatan dari pil manapun yang melewati jalur Qi Anda. Bahkan gathering Qi powder yang belum sempurna, tidak akan bisa kamu gunakan. Bubuk Qi pengumpulan yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, gathering Qi powder akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, gathering Qi powder ini menjadi hal yang paling dasar. Perbedaan antara keduanya membuat Xiao Yan tercengang. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu ganas dan dapat melukai jalur Qi-mu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, siapkan untukku 3 batang lengkap bluegrass berdaun ungu, di mana semakin tua mereka, semakin baik. Juga, saya membutuhkan 2 batang bunga cuci tulang, usianya tidak masalah. Oh benar, saya juga membutuhkan inti monster yang dikaitkan dengan kayu level 1. Ini semua bahan bermutu rendah jadi kamu harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang, aku akan kembali kering. Juga, jangan biarkan orang lain mengetahui keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tercengang dan melompat ke ring hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu. 2 tangkai bunga cuci tulang. Inti monster atribut kayu. Pak Tua, apakah Anda yakin itu benar?
Apakah Anda berpikir bahwa saya seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, jika ditambahkan semuanya, harganya lebih dari 1.000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai pada titik di mana saya akan melewatkan makan dan tidak pernah menghabiskan barang-barang mewah, saya hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk satu inti monster atribut kayu level 1. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe. Orang lain akan menginginkan cairan nutrisiku, tapi yang aku minta hanyalah kamu mendapatkan uang untuk bahan itu dan kamu sudah menangis karenanya. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sial, hal-hal yang dibuat oleh para alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tak berdaya tertawa. Uang sakunya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini sama sekali bukan jumlah yang kecil, itu akan cukup bagi keluarga kecil yang normal untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela napas tertekan, Xiao Yan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajah tenangnya yang normal. Memutar kepalanya ke arah jalan mendaki gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Bab 10, meminjam uang berjingkat-jingkat di bebatuan. Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekuk-lekuk yang menghipnotis saat dia mendaki gunung dengan anggun. Saat dia melihat ke atas, tatapannya terfokus pada pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun baru beberapa jam, dia memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali oleh Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dengan sisa-sisa transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipit muncul di wajah cantik Xiao Sun. Sepertinya Xiao Yan tidak membutuhkan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahu. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er melengkungkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki keputusan akhir dalam sebuah kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun Er yang tingginya hampir sama, dia melirik wajah muda tapi tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan ngiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah ekspresi terkejutnya. Sun Er sudah dewasa. Tapi ternyata kamu baik-baik saja, tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan dipenuhi memar saat mencoba memetik buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang selama 1 detik sebelum matanya yang hitam pekat, bebas dari kotoran, tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak peristiwa 3 tahun lalu, dia mendirikan dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tanpa ekspresi dari suaminya. Dia kembali, tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia sangat bodoh. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah beberapa saat. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan GG karena seperti itu. Aku hidup hari demi hari tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah? Oh benar, Sun Er, berapa banyak uang yang kamu punya? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang, itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Pistol Truyen, uang, mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut, Xiao Yan GG butuh uang. Iya, aku ingin membeli beberapa item, meskipun aku sedikit kekurangan. Xiao Yan merasa malu, ini pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis.
Melihat Xiao Yan yang dingin seperti biasanya sekarang dalam kesusahan, Xiao Sun Er menatap orang yang sama sekali berbeda. Menutupi mulutnya dan tersenyum manis, aku punya lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, saat berbicara, jari Sun Er di belakangnya menjentikkan dengan cepat dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Di kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. Kartu 5 gelombang ungu dingin, di daratan Douqi, Anda harus menjadi setidaknya seorang Douling jika Douze pertama. Douling keempat untuk mendapat kehormatan menggunakan jenis kartu emas yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu tersebut. Cukup, sudah cukup. Dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayarku kembali. Sun Er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi, sekarang sudah hampir malam, besok aku akan membawamu ke kota Wutang untuk jalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun lalu, sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu? Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah, setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang melewati mulut dan hidungnya dan masuk ke tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat berkata, ini persis perasaan ini. Setelah 3 tahun, perasaan kita telah kembali. Dia perlahan-lahan bangun dari tempat tidurnya, melatih dirinya sedikit, sebelum mulai berganti pakaian. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut terdengar di dalam, Xiao Yan GG, masih tidur. Dia tiba di sini begitu awal. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan kemudian mencari di lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilatan perak di dalam kotak itu. Dan ini seluruh tabunganku. Memegang kotak uangnya, Xiao Yan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjangnya, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas muda dan godaan. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang belum pernah dilihat Xiao Yan pada gadis lain selain dia. Itu yang kamu butuhkan. Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberinya kartu hitam. Ini adalah kartu umum, maksimum yang dapat berisi hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiao Yan menggoda, gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain? Ya, ini pertama kalinya dalam 3 tahun Xiao Yan GG mengundangku keluar. Sun Er sangat tersanjung jadi tentu saja aku harus sedikit berdandan. Godaan intim Xiao Yan membuat mata Sun Er melengkung menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan balas tersenyum bahagia. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa anggota klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cemerlang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di balik senyum tipisnya adalah ketidakpedulian, menyapanya itu mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan anggota klan lainnya, Xian Yan dengan cepat membawa Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip kios di sisi jalan. Kota Wutang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari terbenam, di jalanan ada ribuan jika tidak puluhan ribu orang, bahkan akan ada 1 atau 2 ras yang aneh. Mungkin karena Xiao Yan di sampingnya, tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan.
Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke berbagai kios. Tawanya yang lembut membuat jalanan yang panas sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiao Yan akhirnya membawanya ke apotek terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang bluegrass berdaun ungu 20 tahun bersama dengan 2 batang rumput pencuci tulang 5 tahun. Keduanya adalah bahan kelas bawah dan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan-bahan kelas atas, Xiao Yan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika dia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di daratan Doqi. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua herbal, yang tersisa hanyalah inti monster yang dikaitkan dengan kayu tingkat 1.